Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali Pak Widi menyapa kalian melalui video ini dan sekaligus memberikan materi pada kalian yang nanti materinya dapat anak-anak simak melalui akun YouTube milik Pak Widi yang nanti linknya akan anak-anak terima di grup WA. Pada pagi hari ini Pak Widi akan membahas tentang seni kriya, yaitu seni membuat patung. Pak Widi bahas teorinya dulu, nanti ketika kita bisa tatap muka kita mencoba untuk mempraktekannya. Apakah kalian pernah melihat patung? Ya, tentu saja pernah. Memiliki juga mungkin ada, ya, namun ada sebagian orang kita, ya, khususnya yang beragama Muslim, tidak memperbolehkan untuk memiliki patung di rumah. Nah, namun perlu untuk kita pelajari juga tentang patung ini. Ya, patung itu dapat dijadikan sebagai pajangan rumah. Patung itu memiliki aneka bentuk. Ya, patung ini merupakan jenis karya 3 dimensi yang tujuannya untuk membuat karya seni yang dapat bertahan selama mungkin, ya, karena patung dibandingkan dengan lukisan itu lebih tahan lama patung. Lantas bagaimana cara membuat patung? Nah, tentu saja patung ini memiliki berbagai bahan, ya. Untuk membuatnya juga kita harus menentukan alat dan bahannya. Bahan yang dipakai, alatnya juga disesuaikan. Nah, patung ini menggunakan bahan-bahan antara lain ada yang dari kayu, ada yang dari lilin, ada yang dari sabun, ada juga yang dari batu. Ya, batu, kayu, lilin, sabun. Tentu saja alat-alat yang digunakan ini juga disesuaikan dengan bahan yang akan dibuat untuk patung. Lalu apa manfaat patung bagi kita? Nah, patung itu dapat digunakan sebagai, yang pertama adalah hiasan. Ya, hiasan itu bisa dihiasan interior yang dipasang di dalam rumah, ya. Misalnya patung-patung kecil, ya, ditaruh di atas meja, atau ditaruh di ruang tamu, atau ditaruh di lemari. Nah, itu untuk hiasan. Yang kedua, patung untuk eksterior. Eksterior itu di luar rumah, ya. Seperti di kota-kota besar ataupun di tempat-tempat kebanyakan di Bali, ya. Ya, di Bali ini banyak menggunakan patung ditaruh di luar rumah, ya, di depan rumah. Nah, biasanya patung-patung untuk eksterior ini bentuknya besar-besar, ya. Untuk di tempat-tempat wisata itu biasanya ditaruh patung. Kemudian untuk peringatan suatu peristiwa atau monumental, seperti di Jalan Soekarno-Hatta dipasang patung gambar Soekarno dan Hatta. Kemudian di kantor dinas pendidikan dipasang patung Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini sebagai monumental. Ya, berikutnya untuk beberapa agama patung ini digunakan untuk sebagai ritual ataupun penggambaran dewa. Misalnya pada agama Hindu, agama Buddha, ya, ada juga agama Konghucu, ya, mereka punya patung. Ada di Hindu ada patung Dewa Siwa, di Buddha ada patung Buddha Maitreya, dan di agama Konghucu ada patung Dewi Kwan Im, misalnya seperti itu.
Nah, itulah fungsi patung. Kemudian di Indonesia ini juga memiliki keragaman karya yang berupa patung, khususnya di Pulau Bali, di Papua, di daerah Sulawesi dan juga Kalimantan. Di Bali terdapat patung Bali ya, yang menggambarkan gambaran dewa-dewa. Di Papua ada patung Asmat, ya, di Kalimantan ada patung Dayak. Nah, ini merupakan kekayaan karya seni patung yang dimiliki Indonesia. Nah, lantas kita bisa tidak membuat patung? Bisa. Ya, tadi yang sudah Pak Widi ucapkan tadi, patung ya itu dibuat bisa dengan tanah liat, bisa dengan batu, bisa dengan kayu, bisa dengan lilin. Nah, ini kita tentukan bahannya dulu. Kemudian kita menentukan tema. Setelah menentukan bahan, kita menentukan tema. Tema yang akan kita buat patung tentang apa? Kalau tentang monumental berarti kita pilih gambar-gambar model-model para pahlawan. Kalau tentang agama berarti kita pilih tema tentang dewa-dewa. Kalau agama Islam kebetulan tidak mengenal seni patung ya. Kemudian untuk patung berseni alam kita bisa pilih binatang-binatang. Nah, setelah menentukan tema baru kita membuat patung dengan cara memahat ya, mengukir, membentuknya seperti itu. Yang terakhir adalah patung, khususnya yang menggunakan tanah liat itu dibakar dulu. Nah, yang terakhir kita membuat patung agar lebih cantik, tentu saja dengan diwarnai. Untuk mempercantik patung, ya patung itu harus ditambah dengan warna. Untuk patung yang terbuat dari kayu dan batu bisa langsung diwarnai. Namun untuk patung yang berbahan tanah liat itu harus dibakar terlebih dahulu, seperti halnya kita membuat gerabah ya. Dulu gerabah pernah kita bahas di kelas 4. Nah, lalu apa saja bahan-bahan yang untuk mempercantik patung itu atau bahan pewarnanya itu? Nah, berikut adalah bahan yang diperlukan adalah cat akrilik ya, cat minyak, dan juga air untuk menempelkan, untuk mengencerkan, maksud Pak Widi, mengencerkan cat tersebut. Kemudian alatnya kita memerlukan kuas ya, dengan berbagai ukuran. Nah, kuas ini ada kuas yang besar untuk permukaan yang lebar, sedangkan kuas yang kecil-kecil digunakan untuk detail patung tersebut, misalnya pada warna bola mata ya, warna gigi. Nah, kalau mungkin warna tubuh kita bisa menggunakan cat yang besar, namun untuk yang detail kecil kita harus menggunakan kuas yang berukuran kecil. Kemudian adalah kita palet warna untuk mencampur cat. Selain itu kita juga memakai koran bekas untuk alas patung tersebut supaya catnya tidak menempel di lantai ataupun di tanah ya. Yang ketiga adalah cara pewarnaan. Cara pewarnaan yaitu campurkan cat yang ingin digunakan dengan air secukupnya di dalam palet. Kemudian aduk cat itu hingga merata dengan menggunakan kuas. Sapukan cat pada permukaan patung secara merata ya. Untuk detailnya kita pakai kuas yang kecil tadi. Kemudian biarkan warna itu, cat itu mengering. Nah, jadilah patung. Nah, di situ itulah pembahasan Pak Widi tentang karya seni patung ya. Meskipun singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.